Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menemui dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Yang mana kita tahu tidak semua hamba-hamba Allah mendapati kesempatan yang sangat istimewa dan membahagiakan ini. Untuk itu, penting kiranya kita mengetahui beragam keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan, sehingga dengan itu dapat memberikan kita motivasi yang besar dan mendalam untuk senantiasa menyusun strategi, menyiapkan kurikulum amal, sekaligus memotivasi diri kita untuk senantiasa bersemangat dalam menjalankan semua kurikulum di bulan Ramadan ini. Beberapa keutamaan bulan suci Ramadan adalah: pertama, bulan yang diberkahi Allah. Bagaimana tidak disebut sebagai bulan yang diberkahi Allah? Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana tidak disebut sebagai bulan yang penuh dengan berkah, di mana hanya di bulan ini sajalah bulan yang sangat istimewa. Semua amal kebajikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Maka tak jarang banyak sekali amalan yang utama yang dicontohkan Rasulullah di bulan Ramadan ini. Antara lain, beberapa di antaranya adalah membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, berzikir, berdoa, hingga sedekah. Kemudian yang kedua adalah bulan yang mustajab untuk berdoa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim memiliki doa yang mustajab yang ia berdoa dengannya pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain juga disebut di Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Pertama, doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Kemudian yang kedua adalah doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda, sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian keutamaan yang keempat adalah Ramadan sebagai bulan penuh pengampunan. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab mendapatkan ampunan dosa, pelipat gandaan kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari amal-amalan yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang disampaikan Nabi SAW, puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yaitu kesenangan ketika ia berbuka dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Dari penjelasan hadis ini dapat kita garis bawahi, maka untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan ada 2 syarat utama. Pertama adalah iman dan yang kedua adalah hanya mengharapkan keridhaan Allah.
Demikianlah itu tadi 4 poin yang saya sampaikan di kultum ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.